Oke, hello YouTube and welcome back to channel tutor paling aneh yang pernah ada. Alah, kok aku malah balik lagi sini sih? I mean, balik lagi ke layar penuh gitu. Oke, sebelumnya sorry ya, hiatus lagi karena sibuk, nggak kekejar, kecapean.com. Inilah ya. Nah, anyway, mumpung kita sudah kembali, ini ada banyak banget request di backlog aku. Kayak yang udah request dari zaman kapan, dan teman-teman yang udah request juga di komen YouTube gitu ya. Kita coba cover request teman-teman satu-satu, mudah-mudahan apa yang teman-teman minta bisa terpenuhi semuanya gitu ya. Nah, ini ada satu request dari rekan guru yang tergabung di Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia. Assalamualaikum Mas Al, punten direpotin lagi dong. Bisa dibuatkan video tentang tahapan revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0 sehingga ada gambaran dan keterkaitan ketika kita sedang menjelaskan tentang perubahan sosial. Misalnya orang yang sukses menguasai revolusi industri di 1.0 berbeda dengan 2.0 sampai 5.0. Orang yang menguasai integrasi antara teknologi canggih seperti AI dan IoT dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, yang akan menguasai dunia. Terima kasih. Requestnya berat nih. Ya, ini adalah topik sosiologi yang integratif kalau menurutku. Karena kita ketika membahas revolusi industri itu tidak hanya akan menggunakan framework ilmu sosiologi, tapi kita juga akan menggunakan framework ilmu sejarah, bahkan IT ya. Karena ketika kita bicara Internet of Things, juga kita akan membicarakan bagaimana IoT itu sendiri bekerja. Tapi mudah-mudahan kita nggak harus bahas sampai sana. Ya, tapi kalaupun harus juga nggak masalah sih. Aku bisa ngobrol informatika juga gitu. Anyway, let's go. Oke, sepanjang sejarah peradaban manusia, yang disebut dengan revolusi industri, ya, yang disebut dengan revolusi industri, ini adalah perubahan sosial yang berkaitan dengan aktivitas industri. Gitu ya. Perubahan sosial yang berkaitan dengan aktivitas industri. Nah, ketika kita bicara industri, kita bicara proses bisnis, teman-teman. Nah, proses bisnis ini atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan operasional itu bicara tentang bagaimana suatu badan usaha atau bisnis menjalankan usahanya. Berarti dalam bicara operasional, kita bicara bagaimana suatu badan usaha melakukan proses produksi dan melakukan distribusi atau bahkan merancang proses konsumsi dari produk yang mereka buat ke konsumen. Maksudnya kayak mereka merancang bagaimana konsumen itu bisa menggunakan produk yang mereka bikin gitu loh maksud aku tuh. Karena kan, let's say misalnya laptop deh. Ya saya mau bikin laptop gitu kan. Oke lah kita bikin laptop ceplak dor gitu kan. Cuman kan biasanya di dalam laptop tuh kan ada buku petunjuk penggunaannya tuh. Kayak bagaimana menggunakan laptop ini, kalau rusak gimana, kalau ini gimana. Nah itu juga kan ada di dalam satu proses bisnis gitu kan. Nah, revolusi industri adalah perubahan dalam proses ini. Berarti dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Gitu. Nah, sepanjang sejarah peradaban manusia, revolusi industri itu telah melalui berbagai fase yang cukup berbeda. Masing-masing fase ditandai oleh perkembangan teknologi yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap struktur sosial dan praktek-praktek ekonomi. Nah, fase-fase inilah yang disebut sebagai revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita tulis dulu revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 ya. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi dan tenaga batu bara. Nah, revolusi industri 1.0 ini terjadi di akhir abad ke-18 ya, teman-teman. Nah, di sini, di dalam proses revolusi industri 1.0, dia memperkenalkan proses mekanisasi melalui batu bara. Sebenarnya nggak langsung exactly batu bara, karena nanti kan dia lewat steam ya, atau uap. Gitu loh. Batu bara itu kan akhirnya ke sini gitu ya. Dan juga nanti melibatkan tenaga air gitu, steam and water. Gitu kan ya.
Tapi pada intinya adalah fossil fuel gitu. Tenaga apa? Tenaga itu fossil fuel itu bahan bakar fosil gitu ya. Nah, di revolusi industri 1.0 itu muncul banyak sekali pabrik, teman-teman. Kemunculan pabrik-pabrik yang kita kenal sekarang tuh. Nah, khususnya di industri tekstil. Nah, dan hal yang paling khas dari revolusi industri 1.0 adalah dimulainya proses yang disebut dengan mass production. Nah, mass production itu produksi massal. Jadi sebelum revolusi industri 1.0, proses produksi itu sendiri itu tidak dilakukan secara massal, tapi dia dilakukan secara manual, bahkan by order, gitu ya. Kalau teman-teman sekarang ada yang belajar bisnis, entah itu di perguruan tinggi atau guru kewirausahaan prakaryanya menerangkan tentang bentuk-bentuk production flow, atau teman-teman mengambil Cambridge Business IGCSE atau ASA level, nanti teman-teman akan belajar tentang batch production, job production, gitu ya, dan flow production. Nah, bentuk-bentuk batch, job, dan flow production ini ilmunya itu dikembangkan dari mass production yang terjadi di 1.0 gitu loh. Mass production itu sendiri bisa berwujud batch production atau flow production. Ya, tapi kalau teman-teman tidak ada ketertarikan ke dunia bisnis, ini bisa diabaikan gitu. Nah, di sini terjadi perubahan dari ekonomi agraris ya, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri atau industri secara spesifik manufaktur gitu loh. Jadi terjadi shift atau perubahan dari ekonomi yang semula bergantung dari agraria itu pertanian dan peternakan gitu ya, menjadi industri manufaktur. Nah, dan di revolusi industri 1.0 itu orang-orang pindah dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota namanya apa? Masih inget gak? Yo. Betul banget, urbanisasi. Ya. Nah, urbanisasi di revolusi industri 1.0 terjadi secara masif karena perekonomian bergeser dari agraris ke industri. Nah, semua ini mengakibatkan perubahan sosial yang cukup signifikan pada saat itu. Salah satunya adalah munculnya kelas working class atau pekerja, ya, yang kita kenal nanti dalam framework kapitalisme. Itu juga munculnya kan gara-gara ini, gitu ya. Belum lagi nanti tantangan-tantangan seperti kondisi kerja yang kurang memadai, gitu ya, dan kota yang terlalu padat, gitu. Lihat aja Jakarta. Revolusi industri 2.0, ya, selanjutnya revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan mass production dan electricity. Nah, di sini produksi massal semakin masif dan energi listrik itu semakin banyak digunakan. Dia terjadi di akhir abad 19 ke awal abad 20. Gitu ya. Nah, di revolusi industri 2.0, teknik-teknik produksi massal itu semakin banyak digunakan dan dikembangkan, juga penggunaan energi listrik yang lebih masif dibanding revolusi industri 1.0. Gitu ya. Efisiensi produksi semakin meningkat karena standar dari proses manufaktur itu mereka menggunakan assembly line sebagai standar proteksi lagi produksi manufaktur gitu. Dan di revolusi industri 2.0 juga banyak bermunculan perusahaan besar gitu ya, atau large corporation, perusahaan-perusahaan besar itu banyak bermunculan juga di revolusi industri 2.0. Juga ada yang disebut dengan consumer culture gitu ya, culture konsumen, sehingga di sini mengakibatkan perubahan dinamika sosial dan struktur ekonomi yang lebih masif lagi dibanding 1.0. Revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan automation dan komputer atau otomatisasi gitu ya, dan penggunaan komputer. Ini terjadi di pertengahan abad ke-20. Nah, revolusi industri 3.0 disebut juga sebagai revolusi digital, gitu ya, atau digital revolution. Nah, di sini ciri khasnya adalah ditemukan dan digunakannya proses otomatisasi
dan teknologi komputer ke dalam dunia manufaktur atau produksi. Nah, otomatisasi itu maksudnya apa yang semula dikerjakan oleh tangan manusia tidak lagi 100% dikerjakan oleh tangan manusia, tapi mulai sedikit demi sedikit digantikan atau dikerjakan oleh mesin komputer dan robot-robot otomatis gitu. Nah, karena terjadi proses otomatisasi, ujung-ujungnya terjadi pergeseran karena kan dia kebutuhan untuk pekerja kasar berkurang gitu toh. Nah, nanti terjadi pergeseran atau perubahan pola pekerjaan atau yang disebut juga dengan employment patterns. Kang, pola pekerjaan atau employment patterns itu apa? Tuh loh, kalau teman-teman sering dengar full time, part time, kasual, atau disebut juga freelance. Dan nanti ada juga yang disebut dengan zero hour atau flexible working hour. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh juga mulai dikembangkan di revolusi industri 3.0 karena pola pekerjaan berubah akibat otomatisasi gitu. Selain itu, karena penggunaan teknologi komputer semakin marak digunakan, kebutuhan untuk keterampilan-keterampilan baru yang berkaitan dengan komputer semakin meningkat. Gitu. Oleh karena itu, revolusi industri 3.0 sering dianggap sebagai awal dari era informasi. Dan di sini terdapat dampak yang sangat kuat terhadap dunia komunikasi dan juga penyebaran informasi. Gitu. Coba deh kalau teman-teman tanya sama orang tua, kakek atau nenek gitu ya, yang sempat hidup di zaman Orde Baru gitu ya. Coba tanya ke mereka betapa informasi itu lebih mudah nyampainya tuh sekarang ketimbang dulu. Coba ditanya sama mereka dulu kalau mereka pengen tahu berita terbaru tuh prosesnya kayak gimana. Kalau sekarang kan cuma tinggal lihat news di YouTube juga banyak gitu kan. Yang pakai video AI dengan judul clickbait. Ew. Revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan cyber physical systems dan juga IoT. Apa itu cyber physical systems? Cyber physical systems itu maksudnya sistem yang mengintegrasikan dunia cyber dan dunia fisikal itu semakin tinggi. Dunia cyber itu ditandai dengan teknologi digital. Maksudnya kayak internet yang kita pakai sekarang gitu kan termasuk dunia yang cyber gitu kan ya. Dan juga ada Internet of Things atau IoT. Siapa di sini teman-teman yang menggunakan smart home? Entah itu smart AC, smart refrigerator, atau mungkin teknologi smart home yang lain. Siapa yo? Nah, Internet of Things ini unik karena hal-hal yang semula bekerja tidak terhubung dengan internet, misal AC nih ya. Misalnya AC nih, let's say aku contohnya pakai AC ya. Nah, dulu kan kita AC pakai remote ya udah gitu kan, remote sama AC suhu misalnya 16 derajat, ya udah si AC-nya tuh ngesetting gitu kan. Nah, dengan IoT gitu kan, dengan IoT ada komponen baru nih, yaitu internet atau yang kita sebut dengan cloud gitu. Nah, let's say misalnya di remote-nya ada tombol atur suhu otomatis gitu ya. Nah, terus di AC-nya tuh dipasangin sensor-sensor dan si AC-nya tuh nyambung sama internet gitu. Nah, kita mencet tombol suhu otomatis. Nah, si AC-nya itu sensor-sensornya akan menangkap kondisi ruangan teman-teman segala rupa. Datanya itu dikirim ke melalui internet ke cloud, dalam arti si server manufakturernya gitu ya, si servernya dikirim sini. Lalu di dalam cloud itu dilakukan proses penghitungan, komputasi segala rupa sehingga keluarlah angka suhu yang paling sesuai untuk ruangan itu. Nah, dari cloud baru balik ke si AC, dia ngasih tahu misalnya suhu yang paling tepat itu 18. Ya si AC-nya ngesetting di 18. Jadi, barang-barang di sekitar kita itu juga sudah semakin terhubung dengan internet. Itulah yang disebut dengan Internet of Things. Cyber Physical System dan Internet of Things tidak akan bekerja jika tidak ada yang disebut dengan Advanced Data Analysis. Gitu. Karena kan data yang dikirim melalui barang-barang di sekitar kita ke internet itu kan harus dianalisis oleh server atau cloud gitu ya untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan. Makanya teknik analisis data itu jadi semakin advance. Gitu.
Nah, di revolusi industri 4.0 yang paling mencolok adalah sistem yang saling interconnected. AC aja bisa nyambung sama internet. Jam tangan aja zaman sekarang udah bisa kan nyambung sama internet. Smartwatch itu loh, ya nggak? AC, jam tangan, HP mah udah nggak aneh ya, smartphone, gadget, laptop, gitu kan? Hal-hal pecicilan-pecicilan kecil tuh udah bisa nyambung sama internet dan saling terhubung satu sama lain. Misal, kalau teman-teman menggunakan smart lamp, misalnya lampu smart yang bisa pakai itu loh, yang bisa ganti-ganti warna itu loh. Nah, misalnya teman-teman pengen ganti warna kan tinggal dari HP terus warna ganti beres gitu kan ya. Nah, meskipun misalnya teman-teman, let's say misalnya lagi ada di kantor atau lagi di sekolah atau lagi apa, terus lupa matiin lampu, kan tinggal dari HP pencet lampu mati, aman ya, gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana dan betapa hal-hal itu sudah saling terhubung satu sama lain di revolusi industri 4.0. Dan ini dimulainya di awal abad 21. Dari awal abad ke-21. Nah, ini nantinya berujung ke real-time data exchange. Karena data itu bisa kita kirimkan dan diolah pada waktu yang sama alias instan, real time gitu loh. Nggak lagi kita ngirim data nunggu seminggu baru balik, enggak gitu kan. Kita mencet remote AC, cekrek, tolong suhunya diatur otomatis. Saat itu juga paling berapa detik langsung keluar suhu otomatisnya itu kan. Selain interconnected system dan real-time data exchange, kedua hal tersebut itu mengarah ke smart factory, pabrik pintar, dan proses produksi yang semakin fleksibel. Intinya adalah ada integrasi, teman-teman. Integrasi antara dunia cyber dengan dunia fisikal. Makanya disebut dengan cyber physical system. Gitu loh. Nah, integrasi antara dunia fisikal dengan dunia cyber atau dunia digital memiliki banyak banget dampak gitu loh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ada tantangan dan ada opportunity baru, khususnya di dunia kerja bahkan di dunia sehari-hari. Nah, yang sekarang kita hadapi adalah revolusi industri 5.0. 5.0 itu unik karena keempat revolusi industri sebelumnya itu berfokus pada mengefisienkan proses produksi dan pengembangan teknologi. Tapi kalau 5.0 ini adalah human centric dan sustainable innovation. Enggak teman-teman, khususnya yang tinggal di kota besar. Let's say misalnya teman-teman pesen itu deh, pesen jangan Gojek enggak soalnya, Grab deh. Nah, teman pesen Grab ya, entah itu Grab Food atau Grab Bike. Kalau Gojek enggak ya, sangat disayangkan. Kritik nih buat Gojek. Kalau teman-teman pesen Grab tuh kan kadang-kadang yang datang tuh drivernya tuh pakai motor listrik toh. Entah itu Grab Food ataupun Grab Bike. Bahkan kalau teman-teman di Jakarta, di daerah tertentu tuh, teman-teman bisa secara khusus memesan Grab Bike elektrik gitu ya. Yang nanti si drivernya tuh datangnya pakai motor listrik gitu loh. Kenapa? Karena di era yang kita hadapi sekarang 5.0, kita tidak lagi berfokus untuk meningkatkan output industri sebanyak mungkin dengan mengabaikan lingkungan. Kita sekarang sudah berpikir bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita supaya kita tetap bisa hidup dan supaya manusia tetap ada dan bumi itu tetap sehat untuk generasi-generasi anak dan cucu kita di masa depan. Gitu loh. Di sini terjadi kolaborasi antara human dan teknologi. Bagaimana kolaborasi antara human dengan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, robot, gitu ya, dan segala rupa itu bisa bersatu padu dalam rangka mewujudkan bumi yang lebih sustainable. Sehingga penemuan-penemuan, proses dan segala rupanya itu kita benar-benar mengutamakan bagaimana bumi itu tetap sehat dan selamat. Sehingga proses produksi itu menjadi lebih innovation, ya, lebih sustainable, maaf, bukan innovation, lebih sustainable, tapi pada saat yang sama human centric. Nah, setelah nonton video ini aku pengen teman-teman nonton video dari Dell di YouTube ya. Karena mereka itu proses produksi komputernya unik. Mereka tuh Dell yang di Amerika itu bikin komputernya tuh sesuai order. Coba deh cari videonya di YouTube habis ini ya. Jadi misalnya kita order komputer apa gitu loh. Aku pengen komputer yang gini, yang gini, yang gini, yang gini, yang gini. Itu tuh sambil pas kita order tuh pas dibikin. Wah, Sir, kalau misalnya mereka manufakturnya tuh per orang kayak gitu berarti nanti beda-beda dong. Prosesnya gimana tuh? Nah, adanya perkembangan AI dan robot memungkinkan proses produksi itu menjadi lebih human centric alias lebih personalized.
Nah, ini tidak hanya terjadi dalam dunia produksi. Dampak dari bagaimana manusia dan teknologi itu harus bersatu padu dan bekerja sama untuk membuat bumi yang sustainable juga terasa di bidang pendidikan. Tidak lagi teman-teman itu semuanya diajarkan hal yang sama dan memiliki ekspektasi yang sama gitu. Misal nih, aku kan ngajar bisnis ya di salah satu sekolah di Jakarta Barat. Nah, ada beberapa siswa yang bagus banget mata pelajaran bisnis karena mereka emang seneng banget bisnis ya. Dan ada beberapa lain yang kayak ya udahlah yang penting gue ikut, yang penting gue hadir ada gitu kan ya. Nah, proses penilaian untuk kedua segmen tersebut itu nggak boleh disamain. Karena kalau disamain nantinya akan ada yang lulus dan akan ada yang nggak lulus. Gitu loh. Karena standarnya sama. Nah, kita udah nggak lagi kayak gitu. Gitu. Kita melakukan pemeriksaan yang lebih personalized. Dari mulai bikin soal ujian, komponen penilaian dan segala rupanya itu untuk setiap kategori orangnya tuh beda-beda. Sehingga kita menghasilkan output di mana semua siswa tuh akan lulus. Cuma nanti dari masing-masing siswa tuh akan ada komponen yang harus dia perhatiin kalau dia memang pengen serius di bisnis. Misal yang satu jago banget bisnisnya, tapi dia akuntansinya kurang, ngitung BEP salah terus. Misal orang yang lain dia jago banget nih masalah permatematikaannya, tapi dia tidak bisa membuat keputusan yang rasional ketika diberikan tantangan bisnis. Nah, itu kan berarti nanti keduanya treatmentnya beda kan. Dan ini tuh bisa dilakukan dengan AI dan robot di dunia pendidikan. Jadi, sekarang itu di era revolusi industri 5.0, manusia dan teknologi itu bekerja sama dan bersatu padu untuk memastikan bahwa bumi kita sehat, masyarakat kita sehat, manusianya juga sehat. Gitu. Praktek-praktek industri, praktek-praktek pendidikan, dan semua aspek kehidupan, semua sektor kehidupan itu sudah lebih inklusif dan lebih personalized. Jadi udah bukan zamannya lagi kita sekarang hire orang persyaratan good looking. Persyaratan apa? Good looking. Berpenampilan menarik. Udah nggak zaman, sayang udah nggak zaman. Masih ada perusahaan yang kayak gitu, tampol aja HR-nya. Gaplak tuh HR perusahaan-perusahaan aneh kayak gitu tuh. Mana ada harus berpenampilan menarik. Kenapa? Subjektif. Sir Aldian kalau disebut ganteng, enggak. Kan definisi ganteng cowok tuh kan harus yang tinggi, kekar, kuning six pack gitu ya, dan kurus gitu kan. Mungkin giginya rapi, nggak kayak Sir Aldian, giginya jarang tuh kan. Gitu. Atau mungkin dia harus cool gitu loh. Dengan dagu hasil mewing yang rada ke depan itu loh. Enggak kan? Udah nggak zaman sayang. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk menjadi lebih inklusif. Gitu. Oke? Okay? Nah, mudah-mudahan video panjang ini tentang revolusi industri 1.0 sampai 5.0 berguna buat teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Nyalakan juga notification bell-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan upload terbaru. Dan kalau ada request, jangan malu-malu. Silahkan taruh di kolom komentar. Nah, teman-teman, aku udah punya server Discord. Jadi kalau teman-teman ngobrol sama aku secara langsung, ngajak mabar Mobile Legend, atau mungkin kita bisa bikin video mabar Mobile Legend bareng-bareng, atau kita diskusi panjang lebar, mau request video atau apa, silahkan join link Discord serverku. Linknya ada di deskripsi, oke? Okay? Thank you so much. Bye-bye.